pas banget. Hello. Aduh. Baru bisa sempet live. Baru sempet iya. Baru sempet bisa live. Aku naik ojol. Terus kayak kok bau gitu ya rambutnya. Aku sebenarnya hidungnya sensitif terhadap wewangian dan bebauan. Aku lagi ngikutin lagi BTS Besti karena kayaknya emang harus kembali ke pintu Magic Shop ya. Karena boy group yang aku ikutin sekarang kayak ada aja yang aneh-aneh gitu kan. Tapi nggak, kok aku merasa bedak aku sekarang kegelapan ya. Kayaknya aku harus membeli bedak baru. Hai. Kita pakai ini ya. Biar kayak di cahaya kamera tuh blur gitu, bagus gitu. Kayak enggak gelap gitu jadinya tuh kan. Seru dong. Pertemuan bersama kalian itu tuh selalu seru kalau kalian dan aku tuh bagi-bagi energi tuh. Diem deh terus kalau kata gue. Ntar dulu dong. Kayak kalau misalnya seru gitu. Kalau misalnya kita energinya gede gitu-gitu seru gitu bertemu kalian tuh jadi kayak happy. Tuh kan aku merasa bedak aku harus ganti bedak yang ini deh. Karena aku ganti bedak yang lain terus kayak aku selalu ngomongin bedak ini kayaknya juga. Karena kalau cahaya di live mana ya? Bukan bagus juga. Kalau cahaya di live tuh kan beda kan lightingnya, terus jadi bagus gitu. Terus nggak dempul. Kayak kontur aku tuh bagus sih guys. Sorry cewek ya, sorry kalau misalnya ini suka banget aku make up soalnya. Mana sih jadi nanti salah dong. Ini kayaknya kegedean. Oke, dipoto aku ya. Makasih. Terus aku punya teknik biar kayak aku terlihat slim pipinya. Biar dibilang oplas gitu loh. Nih.
지 목소리 노력이 수 없어서 이기적인 나는 sorry miane. Betul, menurut aku kalau misalnya ada orang yang tiba-tiba bilang oplas ya, pujian, karena itu tandanya make up kita tuh berhasil guys. Kayak itu tandanya kita berhasil gitu make upnya, membuat look kita berbeda. Terus kok beda sih, kayak kok mukanya beda-beda terus, tandanya uji coba make up kita yang berbeda-beda itu berhasil. Aduh, aku gak suka banget nih wangi ini, tangan aku kering. Kok bulu mata yang aku ini satu agak-agak aneh. Nggak suka bulu mata aku hari ini. Lagi flash. 여름 겨울. 바로 tahu dia 여름 겨울. Kemana dia jatuh. Guys, besok aku video call. Semoga kita bisa bertemu ya, video call. Tanggal 22-nya aku ada STS. Aduh, kamu ada dia jatuh. Kok gak bisa? Wah, ya udah ada besok nih. Aku bingung mau beli apa ya sambil live ini. Aku gak mau pengen aku gak pengen makan. Pengen lepas bulu mata deh. Dipoto. Aku udah minum manis kopi, jadi kayaknya aku nggak bisa minum minuman manis lagi. Karena kenapa, aku lagi ngekontrol jerawat hormonal aku ya. Biar kayak bagian sini tuh jerawatnya hilang. Enggak sih, karena aku lagi kayaknya aku terlalu banyak manis aja. Karena iya, aku kan nggak boleh kebanyakan manis. Semua orang nggak boleh sih, harus kontrol manisnya. Karena aku sendiri udah manis. You got the best of me. Cabut ya belum matanya. Sebenarnya aku kalau pakai softline ini tuh
look aku terlihat berbeda jadinya. Terus aku ganti softline. Enggak sih, aku jarang makan gorengan. Aku level manisnya aku tuh nggak sebanyak orang-orang gitu loh guys. Aku pun bahkan aku suka cake sama bakery, tapi cake-nya aku bukan sweet tooth, soalnya aku masih di bawah gitu level manisnya. Bahkan kalau pesan minuman aku tuh biasanya 0 sugar ataupun 25 sugar persen udah, ataupun aku ngambil gulanya tuh dari topping suatu minuman. Tapi emang sekarang kan hormonnya lagi nggak benar, nggak balance, jadi kalau aku tuh ke muka biasanya jadi beruntusan, sama jerawatnya tuh yang mendem gitu. Ya udah, harus ngurangin makanan manis, walaupun aku tidak sebanyak itu makan manis sebenarnya. Aku realize gara-gara setelah lihat-lihat orang-orang gitu ya, teman-teman aku, mereka tuh lebih banyak makan manis, tapi mereka tuh nggak kenapa-napa sama bukanya. Tapi kalau misalnya aku nggak terlalu suka manis, kalau makan manis akan berpengaruh sama hormonal aku, kayak gitu sih. Lebih ke manisnya tuh gak berpengaruh ke hormonal aku kayak gitu. Sekarang aku ngerti gitu, kayak kita harus belajar mengerti tubuh kita. Iya, minta amit, enggak dong, jangan, enggak. Hormonal guys, maksudnya tuh ya kan cewek itu ada mens. Hey, cewek itu ada mens per bulannya. Terus kayak maksudnya kan selain mens juga ya itu dia hormon estrogen dan estrogen. Nggak tau lah. Aduh, susah banget sih nyebutnya. Estrogen sama heterogen kan. Nah gimana, ya itulah pokoknya, sumpah balik banget ya, sorry kayak gitu kan. Cewek itu nggak bisa balance kalau misalnya, maksudnya harus di balance, sehingga gitu-gitunya kan berpengaruh sama muka gitu juga, sama makan gitu. Ya hormonnya tuh bergantung juga sama makanan juga, gara-gara makanan kayak gitu sih. Tapi sejauh ini aku lagi nyobain satu skincare, terus jadinya purging itu adalah menandakan kalau misalnya si suatu produk itu, Indonesianya apa? Apa sih bahasa Indonesia? Makasih. Jadi suatu produk itu lagi pas kita coba itu ngaruh di muka kitanya tuh, bukan ngaruh, apa sih Indonesia? Reaksi di muka kitanya tuh kayak gimana untuk menerima suatu produk, terus kayak membuat muka kita tuh keluar dulu nih kayak jerawat mendem kayak gitu. Kalau aku karena kemarin tuh jerawatnya karena makan. Sebenarnya aku gak terlalu yang gimana sih. Karena aku sekarang lagi nyoba produk, jadi kayak yang nggak terlalu ya kayak gimana jerawat itu harus gimana gitu, enggak sih. Karena aku lagi review suatu produk, jadi suka.
Jadi kayak ya udahlah jerawat gitu. Katanya wajarang. Ya, jadi kalau misalnya kalian mau nyoba suatu produk dan baru pertama kali pakai suatu produk, itu wajar kalau misalnya tiba-tiba muncul suatu jerawat. Itu dinamakan purging. Tapi kalau misalnya jerawatnya kayak sebulan tuh kita pakai nggak hasilnya beruntusan kayak gitu, itu berarti nggak cocok. Sama gatal merah perih itu gak cocok, kecuali kalau misalnya jerawatnya keluar yang kayak gitu-gitu, after itu bagus, ya itu berarti dinamakan purging. Enggak dong, semuanya juga gitu. Semua ya, no gender. Ada aktor China ke Indonesia, namanya Chen Ziyuan, terus kerjasama sama Telkomsel, kakak Telkomsel. Pertemukan aku dengan Chen Ziyuan. Aku juga pakai paket kuota. Kakak Telkomsel. Aku juga pakai aplikasinya kok. Untuk nonton si drama. Tidak usah, jangan ingin blockbuster. Kini nyawa처럼. Aku pengen nambah poni deh, tapi aku merasa aku sekarang nggak cocok di poni. Aku menemukan diri aku yang kayak berbeda gitu. Tanpa poni itu kayak aku dewasa gitu. Terus aku merasa kalau tanpa poni itu muka aku jauh lebih kecil kelihatannya dan lebih terlihat ramping gitu. Jadi poni dan atau tidaknya tidak sesuai requestan kalian ya Besti. Tapi tergantung dengan mood aku yang ingin gimana. Conde. Tidak usah 어서와 Come together 또 하지마 아무 걱정하지마 너를 만나 빛나. Iya, aku merasa kalau aku pakai poni itu terlihat seperti bocil gitu. Tapi kalau misalnya aku nggak pakai poni itu aku terlihat lebih cantik dan kadang tuh bentuk muka aku jadi terlihat lebih samping gitu. Enggak sih, aura barbarnya keluar kalau pakai poni.
Terima kasih, it's okay. Nanti ketemu next time. 너무 걱정하지 마. 안 돼! Lagi mencari rock organizer. Makasih, Masya Allah. Menyebalkan ya, XX di thread di X itu iklannya pas kita buka dilihat ada yang iklannya aneh-aneh, pas bacanya lagi di tempat umum ya. Aku lagi ngikutin lagi Boys Planet everybody. Alasan aku mengikuti lagi sebenarnya kalau one kayak gitu cuman enjoy aja, karena ya udah aku banyak yang tahu terus kayak pick aku tuh dari awal udah cabut duluan, gak lanjut lah pokoknya. Terus kayak ya udah gitu kan. Terus di antara survival yang jadi boy group itu tuh yang paling ini apa ya? Paling acara-acara yang emang mereka mau dari satu agensi mau ngedebutin siapa gitu, mau ngedebutin mereka tapi ada pilihan membernya kayak gitu loh. Cuman yang survival kayak Boys Planet, produce yang kayak gitu ya udah aku menikmati aja kan, gak terlalu punya bias banget. Sekarang aku punya bias banget, emang yang aku dari dulu kayak pengen dia debut gitu loh. Nanti ya aku nggak bikin vlog mari makan karena aku nggak tahu mau makan apa.
Karena sebenarnya yang lebih ngikutin 101 itu dulu mama aku dibanding aku. Terus aku ya udah kayak ngikut-ngikutin juga karena mama aku. Terus ya suka sih, cuman nggak karena waktu itu masih ada BTS ya, jadi ya udah. Terus sekarang karena aku bener-bener yang punya pick yang harus kayak debut. Aku dulu kalau cewek tuh pick aku selalu masuk Yoonjin, masuk terus Yoonjin masuk, Anyujin, Yoonjin. Anyujin. Ih, Halilintar collab sama ini ya, NCT Wish. Terus kayak kenapa ya jadi kayaknya mending kita jadi TikToker atau influencer lebih mudah untuk collab gitu ya sama idol-idol lain. Kayak menjadi idol, padahal kita sama-sama profesi idol, mau challenge aja susah kayak. Bayi deh. Katena 24/7 Achunga Aneta. Control C. Nekuna tarakala breaker oh better nekuna tarakala breaker. Sebentar aja aku live-nya, karena aku nggak tahu aku mau ngapain. Emang selama live aku tahu mau ngapain? Enggak kan? Iya. Sekarang baju-baju t-shirt di Just Tip Korea lagi beli 2 bayar lumayan, jadi satu harus beli 2 jadi harga 1 barang. Nekuma tarakala breaker
Wow, better than Kumerdaratala Breaker. Ya, semacam kayak gitu. Tapi atau enggak beli 3 barang, jadi 3 barang tuh harganya tuh setengah dari 3 barang. Apa sih? Iya, iya, itulah. Sorry. Alhamdulillah. Cuma Apakah aku sudah mulai mengantuk? Pasti habis ini banyak yang suruh tidur, istirahat. Stop. Lo kata gue stop. Masih ada suara Moonbin. Sana, tolong sana. Sarang aku siapa ya? Bingung ya kalau ditanya sarang. Karena aku cintanya sama Jaehyun. Bentar, aku bingung. Aku pengen jajan tapi apa? Tapi aku males makan. Aku punya ide. Jadi kan sorry terdengar lebay ya. Emang lebay. Kemana dia jatuh? Ini ada semut, bekas semut. Apa ya semut? Kok ada semut sih? Kan baru ya, tapi ada semut. Mama udah capek beli-beli kayak gitu, lama nunggu turun ke bawah. Ina inu. Kita makan ini aja. Waduh, dia jatuh. Allahumma barikkan. Astaga, kamu mengejutkan aku saja, Tumblr.
potong dulu ya. Refleksnya jelek nih, iya sih, sorry ya. Spontan uhunya. Kita potong-potong, males. Aku baru pakai. Congratulations. Kenapa? Menurut kamu apa yang harus di-congratulation kan? Menurut kalian kalau misalnya nyanyi-nyanyi gitu, orang-orang di fans JKT bakal sing along lagu Indonesia terkini apa? Kayak apa sih? Kalian tuh ngedengerinnya lagu JKT aja atau lagu-lagu lain juga Indonesia yang lagi ngetrend gitu? Kalian ngedengerin juga gak sih? Atau emang JKT doang gitu? Kalau aku kan, walaupun aku suka K-pop, tapi yang aku denger tuh kadang dailynya tuh bukan K-pop girl boy group idol gitu. Walaupun lagunya Korea kan, tapi yang kayak lebih ke indie grupnya gitu, yang bahasanya tuh Inggris, kadang kayak gitu. Makan ini brownies pakai susu. Nggak, aku lagi baca komen yang kayak apa gitu. Ya apaan sih orang-orang, kesel banget aku gara-gara aku STS di FKJ. Oh, graduation. Emang umur aku 25, emang aku nggak bisa jadi idol? Tetep yang umurnya 25 tahun. Udah 25 tahun. Dia pasti udah mikirin kan? Enggak tahu emang idol Korea sampai umur berapa. Lihat Super Junior. Sobat Jim, lupa. Tuh kan. Maaf ya, aku terlalu jujur. Udah deh, Jim, ini siapa sih ini?
Ingat ya guys, tema aku di apa ya, di live itu adalah Kak Ros dan marah-marah. Tapi kalau aku kadang kenapa ya orang-orang tuh kayak maksudnya, padahal kan bisa baik-baik, sabar kayak gitu-gitu, giliran misalnya kayak Ola, mungkin karena image-nya kayak gitu kayak lucu aja gitu, padahal kan maksud aku juga buat bercanda ya, bukan yang serius-serius amat. Kalau aku serius, orang-orang malah ini apa namanya, nggak nganggap serius. Aneh ya. Padahal orang-orang dari dulu aku zaman aktre ini, akademi, orang-orang tahu gitu kalau misalnya aku tuh Kak Rosnya adik-adik aku di Pujo kan. Terus ya udah gitu. Apa ini gara-gara banyak fans baru yang nggak kenal aku ya, terus kayak kadang aku juga rada-rada yang kayak ada yang udah sering kayak ketemu sama aku tapi kayak tidak semengenal itu ya berarti. Kamu juga belum tahu aku soalnya. Iya kan, makanya yang ngerti aku karena sering nonton secara langsung. Mungkin bisa jadi. Biru baru datang loh. Aku tahu sih orang-orang yang nggak suka sama aku tuh ini sih, karena mungkin harga dirinya terlalu tertampar kenyataan kayak gitu. Oh udah. Ya, aku aneh banget kenapa orang-orang selalu ini apa sih namanya, kayak mengaitkan sesuatu tentang aku, tentang graduation. Mereka tuh nggak tahu Yukirin apa ya, apa atau enggak karena nggak common aja gitu di Indonesia itu berkarya sampai umur tua, karena di Indonesia tuh umur 25 orang mikirnya harus sudah nikah ya. Udah gue udah nikah sama Jaehyun, astagfirullah. Nggak tahu aja orang-orang, diem-diem aja. Iya ya, 30 tahun di Indonesia merasa udah akhir dari segalanya ya. Udah, aku nggak mau terlalu ini poni berantakan aja. Iya. Terus aku juga kayak bingung kenapa sih orang-orang selalu kayak bikin yang kayak TikTok galau, takut aku grade. Padahal harusnya kalau misalnya dia suka sama aku, tahu dong di dalam pikiran aku tuh segimana aku mencintai, menari dan menyanyi ini. Jadi kayak, hah? Kenapa? Aku kan di JKT bukan mencari fame, bukan mencari apa ya,
Biasanya gue nyari-nyari fame kayak gitu-gitu. Kagak, karena gue suka nyanyi dan nari, karena gue suka berkarya. Ya walaupun maksudnya belum terlalu banyak karyanya, ya yang saya masih menunggu giliran saya aja. Nggak tahu Om Jod mau ngasih kapan, tapi saya ya udah, saya suka menyanyi dan menari gitu. Udah. Kalau bisa dipikir kalau tentang uang, ya iya saya juga ya siapa orang yang kagak butuh duit ya. Jadi member JKT juga butuh duit buat apa? Buat ketemu kalian cantik, maksudnya ketemu kalian cantik, beli make up, beli baju yang kayak gitu-gitu, kayak maksudnya kalau misalnya to shoot buat ketemu kalian tuh proper gitu. Kalau make up aku suka sendiri, jadi kayak buat cantik diri aku sendiri sih, kayak gitu. Tapi karena tujuan utamanya karena aku suka ini, menyanyi dan menari. Orang tuh harusnya tuh tahu gitu, kalau orang yang udah jiwanya dari awal nyanyi dan menari daftar JKT karena misalnya karena dia punya kesukaan menyanyi dan menari, itu berarti tahu kalau dia tuh bisa menghargai waktunya di sini atau apa ya, suka gitu. Begitu. Jadi kalian nggak usah perlu galau-galau. Begitulah. Galau sih nggak apa-apa ya, galau kalau misalnya ditinggal Osi kayak gitu-gitu, karena mungkin jadi dia susah untuk menemukan Katya-nya dia lagi kayak gitu-gitu. Gak apa-apa sih, cuman kalau misalnya yang kayak bikin spekulasi yang kayak gitu-gitu, enggak, aku masih mau di JKT. Semuanya, girl let me know, girl let me know, girl let me know, girl let me know, orang-orang banyak yang suruh aku bikin konten makan, nanti aja deh, nggak mau kan, soalnya kayaknya konten makan bukan cuma aku aja sekarang member, jadi kayak mager aja, terus jadinya kayak maksudnya sama semua gitu loh. Jadi kalau misalnya aku konten makan, kayak aku merasa ya udah kayak mau nih, nggak mau. Sebenarnya aku tuh bingung deh, aku tuh kalau misalnya di TikTok tuh aku pengennya random aja gitu. Kalau misalnya aku post, ya udah berarti aku lagi pengen itu. Kalau misalnya tutor makeup tuh aku sebenarnya juga bingung, karena daily makeup aku ganti-ganti gitu, perform makeup aku juga ganti-ganti. Terus aku tuh malesnya tuh banyak polisi makeup, maksudnya kayak ini tuh harusnya makeupnya gini, kayak gini nggak sih? Aku lagi pakai makeup itu gara-gara pengen pakai makeup itu aja gitu. Terus kalau misalnya konten makan sekarang, aku sesuai mood aja. Kalau aku lagi pengen makan itu terus di videoin, oke gitu.
sekarang kan aku nggak tahu makanan aku kayak itu aja. Dulu kan yang dulu tuh ya, waktu training itu kan disuruh bikin kayak kalian tuh identiknya dengan apa. Aku tuh makan nyemil, namanya tuh Eli nyemil. Tapi ya udah, itu tuh orang-orang tuh taunya itu makan. Terus aku review kayak maksudnya kayak ini makan itu. Tapi kan kelamaan tuh makanan, karena itu makanan yang aku suka, aku repeat order kan, orang juga udah tahu, terus bosen. Akhirnya udah, aku kan sibuk namanya apa sih namanya, jadi nge-backup makeup kakak tim kan kayak gitu, jadi jarang. Terus akhirnya orang-orang lupa konten makan aku. Terus akhirnya Day suka konten makan, ya udah jadi Day kan, orang-orang taunya. Terus aku juga males kalau misalnya kalau misalnya aku makan dia makan kayak sama gitu, ya udah makan. Jadi aku mencari yang lain aja gitu. Terus ya udah, aku pun tipikal orang yang bebas gitu loh. Jadi aku nggak mau ngerasa kayak aku harus konten makan terus. Enggak, aku pengennya kayak yaudah apa yang aku lakuin aja gitu. Kalau di video berarti aku mau melakukan itu. Jadi kayak udah, gak usah yang kayak gimana ya. Jadi kayak aku makanya di TikTok tuh ada tuh tulisan random tinggi, karena aku suka melakukan hal-hal random gitu. Ya udah, itu di videoin kayak gitu. Jadi nggak usah bergantung sama aku tuh identiknya dengan makan dan nyemil itu. Kayak gitu. Yang belum aku lakuin tuh sekarang adalah, ya mungkin orang-orang nunggu aku make up kan dari dulu sebenarnya, kayak gitu kan. Cuman waktu itu aku juga waktu itu sempet minta kan, kayak aku mau bikin makan ASMR, nggak dikasih, nggak tahu. Terus aku make up dikasihnya orang lain, jadi aku bingung. Terus akunya juga nggak ada jadwal sih, dan ya udah gak cocok aja jadwalnya. Terus aku merasa kayak ya udahlah, mager jadinya. Karena ya udah, aku juga belum ada jadwal yang pas kalau waktu itu tuh. Jadi kayak udah males nanti aja, kan aslinya udah niat nih. Terus kayak susah jadwalnya, aku jadi udah males nanti aja. Terus iya, karena kita kan ngeditnya sendiri, aku bukan orang yang bisa banget ngegunain teknologi editan itu. Gak bisa, dan aku belum punya waktu luang kayak untuk ngedit gitu. Jadi ya udah gitu. Aku di good nightin sama Chan. Nih ya, aku tuh sebenarnya ya, aku tuh bukan tipikal orang yang bisa melakukan sesuatu dengan itu aja dan kayak rentan waktunya lama, terus butuh kesabaran. Aku nggak bisa. Karena kenapa? Aku tuh tipikal orang yang bosenan. Gemini, bosenan. Jadi aku tuh melakukan sesuatu tuh harus melakukan sesuatu yang lain. Karena kalau enggak, aku tuh gak betah gitu. Dan nih ya, kayak contohnya ya, aku tuh bisa ngejahit. Aku tuh suka ya, kayak bikin apa sih namanya, kerajinan tangan, yang entah itu ngejahit atau apa gitu. Tapi aku tuh cuman sukanya di awal doang. Terus ngelakuinnya tuh udah gitu, suka, tapi udah habis itu bosen, gak mau ngelakuin lagi, kayak gitu.
Jadi kayak mama aku waktu itu kayak sedih banget waktu kan mama aku emang ngejahit kan, terus kayak ih teteh bisa ngejahit, bisa yang kayak gitu-gitu, terus kayak bikin pola ya bisa kayak gitu-gitu kan. Terus mama aku tuh kayak nggak ada yang mau nerusin ya mama gitu kan, kayak bikin baju yang kayak gitu-gitu. Terus kayak ya udah, awalnya mama aku tuh kira aku yang bisa nerusin kan. Terus kayak aku juga bisa kayak tau gak sih bikin yang apa sih, ngemute tuh apa ya, bukan mute ya, bukan member, maksudnya kayak tau gak sih baju jaipong itu kan ada bentukan kayak gambar apa ya, kalau di batik tuh ada apa sih, ada gambar, bukan gambar apa sih, iya ngepayet baju. Nah aku tuh bisa ngepayet baju, kenapa? Karena aku dulu jaipong tuh roknya tuh harus, guys, rok aku aja waktu jaipong itu 5 kilo 3 lebih guys, lebih rok doang, harus berat. Nah aku bisa ngepayet, tapi aku tuh bukan tipikal orang yang suka melakukan itu terus-terusan. Aku selalu punya bosen gitu. Misalnya aku suka gitu pada saat itu, tekun banget tuh suka, tapi nantinya tuh aku bosen, udah aku lupain. Aku mencari sesuatu yang baru lagi kayak gitu. Jadi aku serandom itu aku sukanya. Terus akhirnya mama aku ya udahlah, aku juga bilang kayak mama, aku kayaknya aku kan tadinya mau ngambil desain gitu kan, kayak gitu-gitu, kayak ngeliat mama. Terus terus kayak mamaku bilang seneng ada yang ngelanjutin. Tapi aku bilang kayaknya mama, aku pas aku mengalami kebosanan itu, aku akhirnya bilang kayak mama, aku kayaknya kalau misalnya menjahit itu untuk kebutuhan aku aja, bisa aja gitu, nggak mau jadi ahli gitu. Ya udah. Terus kayak misalnya apalagi ya, banyak lah, kayak gitar, aku bisa gitar, tapi kalau misalnya aku mau nunjukin ke orang yang kayak gitu aku nggak mau. Terus aku nggak mau kayak ya udah kayak biasa-biasa yang kayak maksudnya live nyanyi kayak gitu nggak mau aku, karena aku merasa bosen, ngerti gak sih? Jadi aku maunya ya udah, aku kalau misalnya aku lagi pengen main gitar, main, tapi kalau enggak ya udah nggak mau. Cepet boring, yes. Aku tuh tipikal yang kayak gitu guys, kayak bener-bener gak bisa gitu loh. Aku bener-bener gak bisa kalau misalnya gak kayak gitu, melakukan hal yang sama berulang kali dan kayak penuh kesabaran kayak gitu, gak bisa. Bukan artian gak bisa orang gak sabaran, tapi karena bosen. Aku gak suka kebosenan itu gitu. Kayak apalagi kalau apa ya, aku melukis bisa kayak gitu-gitu, tapi kalau misalnya cuman kalau aku mood aja, aku mau kayak gitu-gitu udah. Tapi kalau misalnya untuk sehari itu males, gak mau gitu. Kalau misalnya ada mood lagi kayak pengen mencurahkan hati gitu lewat gambar, tapi kalau misalnya gak mau mah udah gak mau, males. Asik. Iya sih. Terus aku juga sadar, kata mama, kamu tuh punya banyak, bisa. Mama aku tuh kadang kalau dari dulu tuh gini, masak juga teteh mah bisa maksudnya teteh bisa ngikutin segala gitu, cepet belajar. Tapi terus tanpa teteh sadari itu teteh bisa gitu. Sebenarnya kalau misalnya mau diasah tinggal pilih, jagonya tinggal dijagoin gitu. Tapi kamu tuh gak bisa diem di satu tempat, karena kamu tuh orangnya suka mencoba semua, jadi bosenan kayak gitu. Terus kayak begitu ya mah, kayak mama jadi mama aku tahu gitu lah, ngerti loh. Jadi kayak mama aku tuh selalu bilang kayak, jadi mama nggak pernah, kamu tuh nggak pernah yang kayak teteh ini gini belajar kayak gini harus gini. Enggak, mama percaya. Kenapa? Soalnya mama udah tahu tipikal kamu tuh gimana gitu. Jadi kayak kamu percaya sama aku. Mama aku kayak gitu.
Iya, 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 bener, tipikal, kayaknya aku tipikal orangnya suka explore hal baru tapi bosenan. Makasih, makasih, makasih ucapannya. Kalau Jaehyun mah cinta namanya, bukan bosen. Tapi iya sih, aku punya banyak bias, tandanya aku emang bosenan orangnya. Tapi Jaehyun ini yang berbeda. Enggak sih, emang, tapi aku jujur, emang aku kalau misalnya dulu waktu SMP yang kayak gitu-gitu, aku suka banget sama cowok. Ini keras aku, ini. Tapi kalau misalnya udah yang kayak gimana, ya udah gimana, kalian ngerti lah Gemini, tipikal Gemini, ya udah. Nggak, karena aku setelah aku realize aku tuh cuman suka aja. Nah, talking. Makanya aku agak worry nih, nanti kalau misalnya aku misalnya nikah sama Jaehyun, aku bosen gak sama Jaehyun? Kayak gitu. Makanya ya aku juga bingung sih kenapa ya aku bosenan. Tapi kalau misalnya komitmen, beda lagi. Aku orangnya emang berpegang teguh pada pendirian aku sendiri dan rules diri aku sendiri. Jangan main-main sama sosok Gemini ini dan ENFP ini. Tapi boleh ditaruh komitmen aku. Apa sih namanya? Karena aku orangnya bener punya komitmen gitu. Misalnya ya, makanya aku suka dihianati teman sendiri. Karena ada kan, misalnya kita janjian sama teman, iya nanti kamu bilang ini ya, kamu komplain gini, yang gini, ya aku juga merasa kayak gini, oke kita komplain. Yang maju, kak menurut aku kayak gini. Oh menurut kamu itu, menurut yang lain gimana? Aku sih aman kak, gue tonjok loh. Tapi nggak apa-apa sih, jadi kayak maksudnya ya udah, gue mah gue punya pendirian yang gue punya sendiri, punya komitmen. Gue kasihan justru sama lu ngomong apa ke orang A tapi di belakang B, kasihan sih, lu nggak punya pendirian berarti gitu, belum bisa punya kedewasaan tentang hal itu. Jadi kayak Gemini itu kenapa ya orang selalu dibilang red flag? Karena apa? Karena orang itu nggak bisa menerima hal yang menurut dia tuh sesuai realita. Di apa sih, sama Gemini itu dikasih tahu realita, tapi karena dia tidak ingin menerima realita itu dan menganggap apa pendapat Gemini itu kayak ya udah pendapat gitu, benar ataupun salah, dia tuh nggak akan nerima. Jadi orang tuh kenapa bisa menyebut Gemini red flag, karena orang-orang nggak menerima realita itu, pengennya tuh di sugar coating sama orang yang sesuai sama pendapat dia gitu. Gemini itu cerminan orang jahat ke dia bakal balik jahat ke dia, ke orang lain. Jadi kalau misalnya kamu bilang Gemini Rafa, Gemini itu jahat, karena kamunya juga sudah menyakiti perasaan seorang Gemini. Lihat aja kalau misalnya elunya baik sama Gemini, wah baik banget. Dia itu ya betul, reflection. Iya kan? Itu menurut aku. Terus Gemini itu ini ya gampang ini apa sih namanya? Baperin orang kayak gitu-gitu kan. Dia ininya banyak. Hey. Itu mungkin kamunya saja yang baper.
Gemininya, padahal Gemini itu memperlakukan semua orang tuh karena sama, tapi kamunya menganggap itu beda. Dan di saat menerima kenyataan itu bahwa ternyata Gemininya Mundin, karena Gemininya apa sih namanya, merasa biasa aja, terus kayak, hah, emang aku ngelakuin itu ya, kamu kan aku ke semua orang juga gitu. Tersakiti hati kecilnya orang itu, jadi menganggap kalau misalnya Gemini itu red flag. Padahal mah itu baper gitu, itu perasaan yang kamu ciptakan sendiri terhadap kayak perlakuan orang lain yang kamu anggap ekspektasinya tuh sesuai pikiran kamu, padahal kan pikiran orang lain tuh gak selalu sama kamu. Bye-bye. Bye. Gitu lah ya. Tapi aku nggak terlalu mirip-miripin horoskop aja sih. Aku cuma menyelamatkan harga diri Gemini aja. Karena karakter orang itu beda-beda. Buat seriusan aja. Soalnya menurut aku lebih akurat itu ini sih, yang kayak MBTI. Itu kan karena pola pikir orang tuh di ini apa sih namanya, ada kategori sama nyesuaiin sama feeling orang gitu. Boleh, nanti stream aja ya. Jadi teman kamu baru cekicnya sama aku. Iya. Tapi sebenarnya MBTI juga pun menurut aku cuman untuk kayak menjeniskan orang itu. Maksudnya ada jenis orang yang kayak gini loh, ada jenis orang yang kayak gitu loh, kayak gitu. Bukan yang emang si orang ini tuh kalau kayak gini tuh gitu loh gitu. Bukan mengiyakan seseorang gitu. Apa sih? Ntar aku lagi cari kata-kata yang benar. Gila gitulah pokoknya. Bosen deh. Karena cuman menurut aku MBTI gitu yang kayak weton kayak gitu tuh cuman untuk menjenis-jeniskan orang lain, karakter orang lain dan pikiran orang lain itu pasti semuanya beda, nggak akan ada 100% yang sama sesuai itu. Karena ya udah dia maksudnya lebih ke oh dia tipikal orangnya kayak gini ya, oh dia tipikal orangnya kayak gini ya, bukan orangnya oh dia tuh kayak gini tahu, bukan. Dunia itu terlalu luas, ya benar. Oh iya, aku dapet kayak penginian sih, aku dari baca buku kayak gitu sih. Apa ya kata-katanya, lupa, udah nggak jadi. Tuh kan, mood sesuai mood, harisma sesuai mood. Apa ya kemarin kata-katanya, nanti deh kalau aku inget lagi ya. Nggak mood soalnya, nggak mood nginget gitu, jadi kayak udah capek.
aku suka lagu ini gara-gara ini tuh lagu Jogja. Karena dia penyanyi indie yang aku suka. Waktu itu ke Indonesia nggak sih dia? Atau Jias ya yang Indonesia. Tapi ini terkenalnya lagi gara-gara dinyanyiin Park Bo Gum sih. 2020, 2018 kalau nggak salah. Terus kemarin rame lagi deh ini. Gara-gara apa ya? Bagus guys lagu-lagu Jogja. Baru kita. Hal yang pengen aku omongin ke Jaehyun adalah aku akan berterima kasih pasti tentunya. Pasti aku tidak akan kayak yang kayak nggak tahu aku mau nanya apa, nggak akan kayak gitu. Aku pasti bakal mahal lah gila ketemu Jaehyun ngobrol mahal gila. Lu ya harusnya kamu tahu mau ngomong apa. Jadi kayak kita harus mempersiapkan diri. Aku bakal berterima kasih. Walau mungkin aku bakal ini sih berterima kasih terus kayak nggak mau malu nggak mau hanya aku yang tahu. Bukan ngajak pacaran ya sama Jaehyun, tahu diri gue juga begini walaupun gue halu gue tahu diri. Paling aku dari jauh aku bacain doa. Enggak, aku pasti bakal berterima kasih sih. Terus kayak ya udah kenapa aku suka dia tuh kenapa kayak gitu kan. Terus aku nunggu karyanya. Ya udah kayak gitu. Yang lainnya adalah cuman ya pasti panjang gak sih kalau ketemu dia mau ngomong apa. Tapi sih dibanding ketemu gitu, jujur ya, aku dibanding ketemu yang kayak kalau misalnya as a fans nggak pengen banget, pengen sih maksudnya, tapi kalau ya udah buat nonton doang nggak apa-apa dari jauh. Tapi kalau misalnya ngincer sampai kayak ketemu langsung buat kayak dapet tanda tangan atau apa gitu kan, San, aku sih gak terlalu kepengen banget. Aku justru kenapa alasan aku pengen ketemu sama dia tuh buat apa? Buat aku collab sama dia. Maksudnya kayak aku tuh pengen ketemu Jaehyun tuh as an idol. Jadi kayak punya karya ya udah collab. Jadi goals aku tuh ketika akun udah menurut aku udah bagus, oke, bucket listnya aku harus bisa collab bersama orang yang menjadi motivasi aku untuk berkarya gitu. Collab begitu, aku merasa kayak gitu. Goals aku tuh kayak bukan yang kayak misalnya ketemu Jaehyun, lo akan menjadi ini gue akan putus sama lo, gue akan minta tangan lo, gue akan kayak nanti dia akan menjadi apa-apa yang kayak gitu-gitu lah. Enggak, aku mikirnya kayak pokoknya karena kamu motivasi aku, berarti di perjalanan ini, di perjuangan aku ini buat di karir aku, berarti aku harus bisa
collab sama kamu, karena kamu titik pencapaian aku buat kenapa aku bisa suka dan ini bisa melakukan hal ini lagi tuh gara-gara dari motivasi kamu, kayak gitu. Kamu yang ngedengerin dari tadi deh. Kamu yang ngomong apa sih? Iya, menurut aku kayak gitu sih. Bukan targetnya misalnya mungkin ya orang-orang tuh mikirnya tuh gini, Eli pengen ketemu idolnya karena gara apa, pengen punya kesempatan buat pacaran. Enggak, ngapain? Terus kayak, kok kamu bisa berpikir kayak gitu? Itu tidak ada dalam pikiranku. Dalam pikiranku adalah ketika aku bisa menonton idol aku, ketemu idol aku, berarti itu tuh titik dimana kayak aku tuh pengennya tuh ketemu mereka tuh untuk apa? Kerja bareng lah pasti. Ya nggak sih? Bener, aku Zora kata Omoe X Jaehyun doain makanya. Terus di pikiran aku ya, ketika aku bertemu idol lain tuh kayak aku nggak ada niatan yang kayak mau nyari cowok, enggak. Itu beda-beda pendapat. Aku merasa kalau misalnya ketemu idol lain itu aku pengennya apa, ngajak challenge, ngajak collab, ya udah kayak pengen buat suatu karya karena kita ketemu sama-sama as an idol, kita punya karir kan, pengen kayak saling bantu nggak sih, saling support gitu. Jadi mending collab yang kayak gitu nggak sih? Apa kalian merasa kayak gini gak sih? Iya sih. Ya wallahu alam pikiran orang mah. Nah itu yang dibagusinnya dari aku itu sebenarnya komitmen. Walaupun aku bosenan, tapi aku tahu rules yang aku punya di dalam diri aku sendiri. Jadi kayak aku sangat senang bisa dipercaya orang tua aku, asik. Jadi dulu tuh kayak, makanya kan dulu tuh kalau misalnya sekolah atau apa itu mama aku tuh sangat mempercayakan kepada ayah aku juga sangat mempercayakan ke aku. Makanya itu aku sekarang menjadi kakak pertama yang emang mengambil semua keputusan di keluarga ini. Kenapa? Karena ya apa sih namanya, seperti itu lah ya, karena mamaku sama yang aku tuh percaya gitu. Karena dari dulu tuh tanpa disadari gitu ya, dibiasakan untuk mandiri. Misalnya orang mungkin ada terlihat bisa sendiri, terlihat mandiri, tapi kan belum tentu bisa sendiri kan. Wow. Maksudnya kayak aku juga maksudnya tetap dibantu orang tua kayak gitu-gitu tentang sebanyak hal gitu kan, butuh support system juga ya tentang feeling yang kayak gitu, emosional yang kayak gitu. Tapi orang tua aku tuh dari dulu tuh kayak misalnya aku tuh selalu mikir sih kayak kenapa ya mama dulu nggak suka apa kayak Della waktu SD aja, SMP aja masih dianterin, dijemput. Kenapa ya aku waktu SD aja aku ya udah jalan sendiri aja, paling pulangnya sendiri atau perginya kadang-kadang gitu. Kenapa ya? Terus kayak mama tuh dari dulu tuh percaya sama teteh karena teteh itu bisa sendiri terus ngerti orangnya kan. Kalau Della SMA aja dia nggak tahu jalan, nggak tahu dia di mana, dia nggak tahu cara naik angkot yang begitu-gitu katanya. Terus kayak mama nggak percaya, khawatir ini ya. Kalau sama teteh pasti khawatir, tapi karena mama percaya jadi mama percaya aja. Makanya ya mungkin ada orang-orang yang kalau misalnya diteleponin orang tuanya gitu udah malam udah apa gitu, aku dari dulu enggak guys. Kayak ditanyain masih di mana kayak gitu aku enggak, aku sama sekali enggak guys. Kayak
Aku makanya bingung orang yang kayak aku harus pulang jam segini sama mama aku ya kayak gitu-gitu. Terus kayak iya aku nggak boleh gini terus kok aku kenapa ya, aku merasa kayak mama aku tuh nggak nganggap aku ada gitu, orang ayah aku nggak nganggap aku ada. Tapi ternyata setelah tahu, karena mama aku tuh bilang karena mereka percaya sama aku guys, jadi aku merasa kayak oh keren juga ya, berarti gue emang keren. Setelah itu aku merasa kayak oh iya ngerti sih sekarang kayak gitu. Jadi kayak betul sih, aku tuh kayak merasa kayak oh kenapa ya mama aku tuh kayak nggak peduli sama aku, nggak pernah nanya, nggak pernah nelfon kayak gitu-gitu. Tapi ternyata sebenarnya tuh mereka percaya sama aku. Aku pernah deh di live itu cerita tentang waktu aku TK. Dulu tuh aku TK nggak bisa baca sama sekali kan. Terus pas waktu menjelang mau, terus aku tuh waktu TK tuh semaunya aja aku gak mau kelas. Kadang aku cuman main-main pasir doang, kadang aku naik pohon main gitu, gak mau masuk kelas gitu kan. Tapi ketika pas waktu mau masuk SD, karena aku di Juni banget umur ulang tahunnya, enggak di awal, gak sesuai batas umur kan, kurang masuk gitu. Pas mau masuk itu umurnya kurang, akhirnya harus ada tes juga membaca kan waktu itu tuh. Terus mama aku tuh udah khawatir banget karena aku tuh kalau misalnya disuruh baca tuh gak mau, dan kayak ya udah kayak ini aja, kayak gak bisa dan gak mau gitu. Terus kayak disuruh tuh susah. Tapi tiba-tiba mama aku kaget waktu aku dites baca, aku bisa baca ternyata. Terus kayak jadi mama aku dari situ juga ya itu tahu gitu kalau misalnya aku tuh bukan orang yang kayak tipikal gak mau kalau disuruh makin aku gak mau. Makin aku kayak naon sih gak mau gitu kan, kayak gitu. Jadi mama aku percaya dengan ya udah sejalan kamu aja gimana kayak gitu. Jadi terus kayak dari situ mama aku tahu cara belajar aku. Kayak mama aku kan gak pernah yang nyuruh kamu belajar, ayo nugas kayak gitu, karena aku tuh santuy orangnya. Tiba-tiba kayak pas ngasih rapot, mama aku langsung kayak ya udah tahu gitu, percaya sama aku gitu. Terus waktu masuk dari SD ke SMP ke SMA, mama aku yang kayak oh apa sih namanya, mungkin aku sih sirik ya waktu itu, kayak kenapa Dela dikhawatirin banget gak bisa masuk SMA ini, SMP ini, Rara riwuh gitu. Terus kayak iya dah, soalnya mama percaya sama kamu, lihat aja kamu mah lempeng orangnya, tapi tiba-tiba dar masuknya yang pilihan kamu ya udah biasa aja, tapi yang favorit kamu tiba-tiba masuk ini, tiba-tiba ini kayak gitu kan. Jadi mama tuh kayak rada tenang, kamu teh punya kamu. Terus aku rasa kayak terus kayak iya mama tuh kayak tenang, sedih sih kayak I love you mama, I love, kayak mama tuh percaya sama kamu, mama juga tenang karena itu kamu, kayak ya sekolah kayak gitu. Jadi kayak kayak terima kasih mama. Jadi mama aku tuh nggak pernah yang nuntut aku, nggak pernah nyuruh aku, nggak pernah nyeramahin aku yang kayak gitu-gitu. Aku juga bingung ya kenapa ya orang-orang tuh suka kayak maksudnya ini dong. Mama aku tuh enggak. Mama aku cuma marahin aku kalau misalnya aku kopekin bibir kayak gitu-gitu doang. Aduh, katanya mau cantik bibirnya tapi dikopekin, nggak salah apa-apa bibirnya, jangan dikopekin, jangan stres, kalau stres ini udah gitu doang. Oh paling dulu apa ya, enggak udah gitu doang, yang kayak gitu-gitu doang. Even tuh kalau misalnya suka belanja yang kayak gitu-gitu nggak pernah dimarahin. Kayak maksudnya misalnya aku kan sekarang udah punya penghasilan sendiri, punya uang sendiri, kayak mama kayak aku beli ini terus kayak aduh teteh harganya, terus kayak
ya udah cuman gitu doang, nggak yang kayak kenapa nggak mau terus gini. Karena mama aku tahu kalau misalnya aku tuh orangnya tuh ya udah terapti gitu loh. Kenapa aku mau beli yang kayak gitu walaupun impulsif tapi tidak merugikan orang lain gitu, tidak menginikan ini loh siapa namanya, kayak mengganggu hal-hal yang lain gitu. Ya udah. Terus mama aku juga nggak khawatir waktu aku tinggal di Jakarta. Kayak mungkin orang-orang yang lain kan takut ya, aku nggak dikasih rantau yang kayak gitu-gitu karena ayah aku tipikal orangnya keluarga tuh harus deket rumahnya yang kayak gitu-gitu loh. Karena kalau misalnya ada apa-apa susah tuh bisa saling bantu sekeluarga kan kayak gitu. Tapi waktu itu mas member JKT itu pertama kali banget, maksudnya tinggal di luar kota yang benar-benar harus sendiri, belum punya kosan. Dia udah percaya sama aku, nggak yang nanya, Teteh udah pulang, kamu masih di mana? Kamu gitu, enggak. Cuma mama aku cuman ngeliat aku dari kalau misalnya IG story. Mama aku ngelihat aku cuman dari IG story di mana aku berada. Oh ya udah, berarti Teteh masih di ini. Kalau belum paling kayak Teteh masih di mana? Jam berapa pulangnya? Udah malam. Itu kalau misalnya karena kenapa? Mama aku nungguin buat pintu, belum bisa ngunci pintu kayak gitu. Cuman gitu doang. Kan orang-orang mungkin kayak nelfonin orang member lain, yang anak lain gitu kan, buat nyari keberadaan anaknya kayak gitu. Mama aku enggak. Kalian yang merasa kayak gitu nggak? Iya, enggak. Karena mereka percaya sama aku. Terus orang tua lain mungkin takut kalau misalnya anaknya pergaulannya aneh gitu gimana, atau nggak misalnya nakal atau gimana. Dulu tuh aku inget banget waktu SMP kayak gitu-gitu, kayak aku nanya kan, Mama, emang Mama nggak takut Teteh kayak anak-anak yang lain, kayak misalnya kayak ikut-ikutan geng, ngerokok, mabok, yang kayak gitu-gitu, masuk geng waktu SMP kan maksudnya terkenal lagi yang kayak anak remaja lah ya, mencoba hal banyak. Terus kayak enggak, Teteh mah tahu Mama mah tahu Teteh kayak gimana. Korea hidupnya tentang Korea semua, mau apa yang Mama khawatirin. Terus kayak aku langsung, maksud kamu? Terus kayak, emang Mama nggak takut aku kalau misalnya anak perempuan sama cowok kayak gini-gini gitu? Terus kayak, enggak, emang orang suami kamu aja Taehyung. Aku langsung aku kayak terhantam kenyataan itu, kayak maksudnya dia menghina aku atau gimana. Aku langsung, jadi terus kayak ya udah, jadi mama aku nggak khawatir, mungkin kayak gitu kan. Terus kayak mungkin di anak ya sih, mungkin karena aku juga suka K-pop jadi aku terselamatkannya masa remajanya. Ya udah, karena terus kayak ya udah kayak gitu. Terus kayak aku waktu kerantau ke Jakarta juga harusnya kan maksudnya lebih kayak ditanyain banget kayak gitu-gitu. Enggak. Terus kayak mama emang nggak takut kalau misalnya Teteh di Jakarta diem-diem Teteh ngapain gitu. Terus kayak enggak, sana naon mama tahu kamu kayak gimana. Terus kayak aku langsung kayak sakit hati. Maksudnya kayak itu penghinaan aku secara tidak langsung ya. Terus kayak paling gak mau kosan lagi, paling main juga sama siapa, ya udah itu lagi siapa, kayak kamu banyak temennya tapi ya udah sama asik sama dunia sendiri kamu mah, mama tahu. Terus kayak maksudnya punya dunia sendiri. Terus kayak sedih, kayak maksudnya punya dunia sendiri apa. Aku kayak ya udahlah, terima kasih mama. Itu level. Terus aku sekarang baru ngerti sih pas melihat-lihat yang kayak orang tua gitu kan, kayak tentang anak-anak yang kayak gitu parenting. Terus kayak merasa kan, oh berarti aku tuh udah level tertinggi seorang anak ya bagi orang tua, karena
mereka percaya. Terus kayak ya udah, nggak ada yang ditakutkan dari mereka tentang aku yang melakukan hal aneh-aneh gitu. Paling yang orang tua aku takutkan tuh ketika ngerantau itu adalah mental aku sendiri. Maksudnya mentalnya tuh bukan yang kayak tentang apa gitu, kayak mama aku tahu karena aku tuh orangnya, dunia aku tuh kecil. Kenapa bisa kecil? Karena orang tua aku tahu aku tuh, dunia aku tuh isinya adalah itu lagi. Apa? Dunia aku tentang nyanyi sama nari. Ya paling sama Korea. Kalau hidup ke sosial mah ya udah biasa kan. Tapi mama aku bilang kayak apa sih? Yang mama takutkan itu dari teteh itu, ketika dunia kecil teteh tuh hancur. Terus aku langsung, maksudnya apa? Karena dunia kamu tuh dipenuhi cuman sama impian. Terus kayak sedih. Karena kamu tuh cuman berpikirnya tuh cuman nyanyi, nari, fangirling. Jadi mama itu takut ketika dunia kecil kamu itu runtuh katanya. Terus kayak aku langsung, yang bisa bikin mental kamu tuh hancur karena kekecewaan tentang dunia kecil kamu tuh langsung kayak I love you mama, asik kayak gitu sih. Terus kayak aku merasa oh iya, mama aku tuh khawatirnya tentang ya udah kayak gitu sama sakit kayak gitu aja, nggak yang mengkhawatirkan mama aku bukan kenakalan, hal-hal negatif, karena mereka percaya sama aku, alhamdulillah. Terus aku juga kayak ya Allah, aku diberi otak yang baik ya, terima kasih ya. Maksudnya kayak berjalan gitu kan, bisa tahu mana yang benar dan mana yang baik gitu kan. Walaupun orangnya ceplos sesuai fakta, terus kadang suka, menurut ya aku sih orangnya emang jujur gitu, tapi ya kan ada hal-hal yang gak bisa diterima sama orang, terus perkataannya juga harus benar. Nah itu terus kayak ya aku memiliki bisa membedakan gitu mana yang baik dan benar untuk aku lakukan dan tidak. Ya Allah, semoga aku akan terus seperti itu gitu, mengingat hal yang baik dan benar gitu. Sama Allah tuh dikasih bisa memilih gitu, tahu gitu. Amin. Tapi kadang ada maksudnya kayak ada orang tua tuh kan mungkin kolot ya, terus ada yang pikiran tuh tidak bisa mengikuti zaman kan, karena mungkin beda didikan dan beda cara berpikir dia, kayak orang dulu beda gitu, karena zaman sekarang kan beda. Terus kayak gitu agak ini sih, agak beda juga mama aku. Karena ya paling kalau misalnya kenapa-napa ya sholat teteh, jangan teteh. Iya, tapi kan kalau misalnya orang yang punya mental breakdown bukan cuman karena jauh dari Tuhan ya, tapi karena beberapa yang kalau penyakit mental itu tuh sebenarnya kan kayak kita sakit biasa aja, tapi ada di otak dan membuat dan dia ada di hati juga gitu. Jadi kayak gak bisa di emotion feelingnya tuh gak bisa kekontrol karena ada yang salah dari otak kita gitu. Terus kan ada yang gak bisa dimengerti sama orang tua tuh hal-hal yang kayak gitu. Dan itu sih kadang aku juga kayak gak bisa cerita langsung sama orang tua aku keadaan aku tuh kayak gimana, karena pertama buat mereka khawatir dan gak tenang di sana, karena mereka kan percaya sama aku merasa kayak aku baik-baik aja, jadi kayak gitu. Terus karena ini juga sih kedinginan gak sih, jadi kayak dingin berapa sih? Astaga. Terus karena aku pun mereka ada hal-hal yang mereka nggak ngerti tentang kayak tentang mental health tuh, yang kayak maksudnya organ isi kepala kita tuh yang kayak emang ada sakit atau apa, karena awam kan kayak gitu sih. Jadi kayak udah
Jadi itu sebabnya aku merasa kayak kita bisa sendiri, pelan-pelan. Ya semoga semua orang itu selalu dikelilingi orang-orang yang baik. Amin, amin. Udahan 5 menit lagi. Udah jam segini ternyata. Karena ya sebenarnya aku tahu sih kenapa orang-orang itu mental breakdown atau apa juga kan bisa terjadi karena dia mengalami kekecewaan tentang suatu ekspektasi yang dia harapkan pada suatu hal atau pada orang lain. Akhirnya ya dia merasa dunia mereka itu hancur. Karena kenapa? Sebenarnya dunia itu luas, tapi karena kenapa bisa kayak gitu? Karena mereka punya pandangan dunia itu buat mereka tuh ya udah cuman hal-hal yang dia amati, hal yang dia pahami kayak gitu. Cuman kecil jadinya, padahal sebenarnya dunianya luas. Tapi karena dunianya dia berputar sama hal-hal yang dia senangi, yang kayak gitu-gitu, akhirnya jadi dia merasa kecewa, dan hal-hal yang dia cintai itu jadinya merusak kepercayaan dia, dan jadinya dia tuh terluka kayak gitu sih. Seperti itulah pokoknya. Sukidayo. Tuh, nanco wah. Makasih, udah deket yuk. Ketemu kapan? Ketemu. Astagfirullah. Enggak dong. Jangan dong. Sebenarnya kalau misalnya aku deep talk itu bisa. Aku tipikalnya kayaknya orangnya suka ngobrol deep talk ya. Tapi kadang ketika aku lagi gak baik-baik aja tuh, ketika aku ngedengar orang cerita juga aku kadang overwhelmed gitu loh. Karena ya orang juga butuh istirahat gak sih. Jadi kayak ada kadangnya juga aku gak baik-baik aja, susah untuk menerima cerita orang gitu. Jadinya kayak yaudah aku nyendiri aja gitu. Kayak gitu sih. Jadi atau kadang orang kayak cerita-cerita kesedihan, aku jadinya ikut kalut juga kan. Jadi emotional feeling aku juga tersakiti gitu kan. Karena aku sangat sensitif. Aku setiap hari aku kayaknya tipikal orang yang akan sering menangis melihat keadaan dunia, bukan menangis karena pacar aku nggak balas chat kayak gitu-gitu loh. Ya si Jaehyun mana balas chat gue di DM. Tuh kan nangis gara-gara Jaehyun. Tapi kayak gitu guys, aku kayaknya bukan cewek yang tipikal kayak gak punya pacar nangis terus kayak nge-crushin suatu orang terus gak dibalas chatnya nangis. Enggak sih, aku dari dulu nggak kayak gitu. Kayaknya tipe kalau orangnya aku beneran setiap hari nangis gara-gara nggak scroll TikTok tentang video anjing yang diterlantarkan. Banyak kan aku repost video yang kayak gitu tentang keadaan dunia yang sedang tidak baik-baik saja gitu kayak. Karena aku merasa aku harus melakukan sesuatu tetap hal-hal yang itu, dan aku merasa gak nyaman karena aku merasakan hal itu gitu. Padahal harusnya nggak semuanya juga harus bisa kita kayak pikirin gitu. Tapi aku tipikal aku kayak gitu orangnya. Jadi kayak
Ya semoga Indonesia menjadi lebih baik, dunia juga ya. Terus kayak ya melihat dunia yang kayak aduh pusing ya, tapi ya udahlah gue hidup lah gitu lah. Apa ya, dipikir-pikir kok usah dipikirin ya, tapi menangis aja gitu kalau melihat. Makasih semuanya, sudah 1:40, nanti kita ketemu lagi ya. Enggak, menurut aku nggak bagus ya. Menurut aku cushion pakai yang merek JSM. Dong saya mau dempul soalnya kalau itu menurut aku. Dan pori-porinya bikin kotor kok. Maksudnya kayak ya pasti pakai makeup kotor sih, cuman kayak terlalu berat. Kayaknya aku suka, kayaknya karena aku bosenan, aku butuh cowok yang ganteng dan butuh cowok yang pintar. Enggak sih, aku lebih suka cowok yang kayaknya mungkin kayak Jaehyun. Udah itu aja. Nih aku juga nggak punya tipe ideal guys, karena aku merasa kalau misalnya dia orangnya, ya udah aku mau dia sejelek apapun, mau dia sekaya apapun, mau dia gak punya uang, mau dia aneh ya, kalau misalnya dia orang yang tepat buat aku, pasti aku juga bakal memilih dia sebagai partner hidup aku kayak gitu. Karena kalau misalnya sesuai dengan ganteng sesuai dengan selera kita, belum tentu dia orang yang tepat buat aku. Jadi aku merasa kalau misalnya punya partner itu ketika dia emang orang yang tepat aja, tepat segalanya gitu, berarti emang ya udah cocok gitu. Kenapa enggak Zeki, ceki. Tapi setelah dipikir-pikir, dengan keadaan pria-pria di luar sana yang astagfirullahaladzim, aku sedikit picky ya. Tapi kayak ya udahlah, mungkin kalau misalnya orangnya yang cocok emang udah berjodohnya, Jaehyun amin. Ya udah. Nih, yang di sini nih ya, jangan aneh-aneh ya cowok-cowok. Cewek-cewek juga. Jangan sekecintaan sama cowok. Jangan. Kita dunia nggak boleh berputar sama cowok doang. Pikirin diri kita. Cowok juga. Jangan berpikiran yang enaknya aja. Jangan. Baiklah semuanya, terima kasih ya telah menonton. Wih, 11.000 orang-orang sekarang kenapa rajin banget ya nonton live aku. Ada Karideru kemana aja? Kak Hananto, Kanur Hidayat, Tempe Taco, Alwan, Kim, Cheddar, Ina, Sophia, Ferdai, Vira, Tasa, Hello, Ega, Fatina, Tachio, Yiyin, Wede, Bang Adin, terima kasih ya Rebun. Aku habis ini mau ngapain? Mau nontonin Jaehyun sih. Enggak deng, nggak tahu mau ngapain. Paling aku mau nulis ini birthday buat ini guys. Kalian nanti tanggal 22 itu apa sih namanya? Ya itulah pokoknya buat to shoot kan. Jaehyun lagi ngapain? Nantilah aku telepon bentar ya. Iya buat birthday to shoot gitu, nanti aku tulis gitu ya. Karena banyak, jadi aku harus menulis semaksimal mungkin. Siapa yang bilang itu dia tulisin stuff? Lembur nih, kadang saya lembur nih, dibawa jadi PR nih. Kalau saya mah tulisan tangan asli, walaupun saya tulisannya jelek, karena buru-buru kan, tapi kan enggak, siapa yang bilang? Ya nggak tahu kan kalau yang lain, tapi kan enggak. Karena aku merasa kenapa aku harus yang nulis? Ya aku juga harus effort, karena kalian juga effort.
Mana sempat aku melakukan yang kayak licik-picik seperti itu untuk kalian yang udah totalitas. Soalnya aku juga suka idol aku, walaupun nggak tahu, cuman kayak gimana ya mereka, cuman kayak aku juga jadi apa sih namanya, pengen sesuatu yang totalitas. Udah aneh. Bye bye. Jangan deh, kayaknya aku nggak akan pakai Hangul karena mereka kan belum tentu tahu Hangul. Iya. Bye bye. Annyeong, makasih ya Bun. Kita ketemu lagi nanti. Bye bye, aku matiin ya. Dadah.